besok ya. Nanti insya Allah sebentar 3-2 hari ini kita mulai ya. Ya. Nanti teman-teman kepala sekolah ya siapkan karena kita mau ambil video ini untuk kita tayangkan di dinas pendidikan di kegiatan apa saja nanti. Jadi kami minta profil sekolahnya, kemudian apa inovasi-inovasi untuk membangun sekolahnya. Kemudian kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat berjumpa kembali di podcast Bobo of Education and Culture. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bobau, sekaligus sebagai Ketua MKKS SMP dan sekaligus sebagai Ketua PGRI Kota Bobau. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak David. Ya, oke, baiklah. Saya mau bertanya kepada Pak Baru tentang profil sekolahnya, kemudian visi misi, moto, kemudian inovasi-inovasi yang dibangun di sekolah di SMP. Silakan Pak Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dario SPDMPD, Kepala SMP Negeri 3 Bobau. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kami mendapatkan SK sebagai Kepala Sekolah Penggerak. Tentu ini melalui beberapa tahapan seleksi. Tahapan pertama adalah pengisian kurikulum kita dari semua profil kepala sekolah. Kemudian setelah lulus itu administrasi ada 2 tahapan lagi. Yang pertama itu tahapan praktik mengajar, jadi kami dites dengan menyajikan pelajaran kami masing-masing. Kebetulan saya adalah mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga yang saya tampilkan adalah pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum dilanjut Pak Mariun, Bapak termasuk sekolah penggerak ya? Program sekolah penggerak. Sekolah Penggerak Angkatan 2. Angkatan 2. Ya. Silakan apa yang selanjutnya setelah mengikuti tahapan seleksi untuk praktek mengajar, kemudian kami melakukan wawancara dengan asesor dari itu, kemudian kami menunggu dari sekian banyak kepala sekolah yang mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak untuk SMP. Alhamdulillah saya salah satu yang dinyatakan lolos kepala sekolah penggerak, dan tentu adalah sebagai kepala SMP Negeri 3 Bobau. Kaitan dengan visi misi SMP Negeri 3 Bobau, tentu dengan sebagai kepala sekolah penggerak dan otomatis kami melaksanakan kurikulum merdeka, maka tentu salah satu visinya adalah bagaimana mewujudkan pelajar yang Pancasilais. Karena kita tahu bersama hari ini adalah di kurikulum merdeka salah satu ikonnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Artinya ini implementasi dari kurikulum merdeka yang dilontarkan oleh kementerian mungkin ya Pak. Ya betul Kemudian sekali. tentunya visi misi pendidikan, visi misi itu tentunya harus sinergi juga dengan visi misi daerah kita pastinya ya. Kemudian selain visi misi itu apa inovasi yang harus dikembangkan tentang pendidikan? Ya, terima kasih Pak Kabid. Sebagai sekolah penggerak, tentu kewajiban kami hari ini di tahun pelajaran 2022-2023 kami telah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi anak-anak kelas 7 yang belajar di SMP Negeri 3 Bobau hari ini adalah belajar dengan kurikulum merdeka. Nah, terkait dengan kurikulum merdeka ini banyak hal baru yang memang kami harus siapkan. Tentu salah satunya itu adalah digitalisasi sekolah. Nah, kaitannya dengan digitalisasi sekolah, maka tentu teman-teman guru kami, bagaimana kami harus menyiapkan mereka memanfaatkan teknologi, memahami teknologi pembelajaran tentunya, sehingga kita tidak tertinggal. Bahkan kalau boleh dikata kami lebih unggul dibanding dengan sekolah lainnya ada di Kota Bobau. Oleh karena itu, hal pertama yang kami lakukan adalah bagaimana melakukan workshop peningkatan kompetensi guru, peningkatan sumber daya guru, terutama bagaimana mereka memahami implementasi dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
hari ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Presiden Teknologi telah meluncurkan salah satu platform pembelajaran, platform yang membantu guru di Indonesia, khususnya kami yang ada di SMP Negeri 3 Bau sebagai pelaksana kurikulum Merdeka, bahwasanya kami harus memahami fitur-fitur yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar itu sendiri, baik itu menyangkut modul ajar, kemudian asesmen siswa, video karya atau karya nyata, kemudian komunitas belajar. Nah, ini semua harus kami pahami. Tentu pemerintah telah menyiapkan banyak contoh di dalamnya, tinggal bagaimana guru kemudian kita perkenalkan, kita sosialisasikan. Setelah mereka mengenal apa itu platform Merdeka Mengajar, tentu mereka harus menyelam lebih jauh, mengeksplor lebih dalam tentang apa yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar sendiri. Oke. Jadi ini tentunya pakai aplikasi, ada aplikasi ya, ada website untuk itu. Jadi guru itu bisa istilahnya mengakses langsung kepada yang namanya website atau link-link ya, untuk kegiatan untuk guru sendiri. Ya, jadi begini Pak Kabit, memang tugas kita hari ini, terutama para guru, khususnya kita yang ada di Kota Bau adalah mengenal dan menginstal dulu platformnya. Jadi kami harapkan kepada semua guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK menginstal dulu platform Merdeka Mengajarnya. Nah, tidak sekedar kita menginstal tentunya, tetapi kita harus mengeksplor apa yang ada di dalam fitur-fitur platform Merdeka Mengajar, sehingga dengan kita mengeksplor lebih dalam, pasti pengetahuan kita tentang kurikulum Merdeka dan bawaan dari kurikulum Merdeka itu pasti kita akan paham sendirinya dengan banyak mengeksplor di dalamnya. Baik yang saya katakan tadi, entahkah itu berupa asesmen siswa, apakah itu tentang modul ajar, karena memang platform Merdeka Mengajar menyiapkan semuanya, menyiapkan contoh. Sekolah boleh menggunakan langsung apa yang sudah ada di dalam, atau kalaupun tidak menggunakan langsung, bisa kita mengadopsi atau memodifikasi. Kalau kemudian kita sudah kategori lebih tinggi pemahaman kita dari apa yang ada di platform ini, maka sekolah melalui guru-gurunya bisa menggunakan atau langsung sendiri. Oke, baik. Tadi Pak Barayun bilang ada fitur-fitur. Artinya fitur itu memang di internet ya, ya? Iya. Artinya memang itu ada di Play Store itu. Iya. Jadi itu. Cara kemudian mungkin begini Pak Barayun. Oke, ada di Play Store mungkin ya. Iya. Nah, sekarang harusnya kan guru-guru itu kalau untuk mengakses itu kan tidak bisa terbuka. Nah, apa yang dibutuhkan? Apakah ada akun-akun tersendiri atau bagaimana? Betul sekali Pak Kabit. Memang salah satu syarat yang dibutuhkan untuk bisa mengakses platform Merdeka Mengajar ini adalah kita harus memiliki akun Belajar ID. Jadi bagi guru tentu setiap guru, setiap guru harus mengaktifkan akun Belajar ID-nya. Sebenarnya semua guru dan siswa termasuk kami kepala sekolah itu sudah punya akun, tetapi akun ini jarang digunakan oleh guru. Nah, bagaimana kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu dia tahu bahwa akun ini digunakan sudah banyak atau belum? Akun ini hanya sebagai lambang saja atau bukan? Nah, tugas kita sekarang, harapan kami pemerintah sudah memfasilitasi kita semuanya ya. Tinggal mungkin aksesnya atau mengaktifkan itu mungkin. Ya, saya kira seperti itu Pak Kabit. Kami sudah melakukan itu semua, men-share informasi ini semua. Cuma mungkin kita dukung, kita butuh penguatan dari Dinas Pendidikan, minimal tidak untuk bidang SMP. Sehingga harapan kita semua, seluruh guru SMP, baik yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka atau yang belum, harus tahu dulu platform Merdeka Mengajar dan fitur-fitur yang ada di dalam platform, termasuk mengaktifkan ID. Iya, ID, akun Belajar ID ya. Betul sekali Pak Kabit. Ya. Oke. Kemudian karena ini kita implementasi kurikulum Merdeka yang dilontarkan oleh Kementerian, apa kendala-kendala yang dihadapi, artinya menghadapi program dari Kementerian ini? Pertama tentu motivasi.
Guru-guru harus punya motivasi lebih. Yang kedua, tentu kepala sekolah. Kepala sekolah harus terus bergerak. Makanya kemudian digulirkan guru penggerak, kepala sekolah penggerak, siswa ya, penggerak siswa ya. Organisasi penggerak. Karena dengan kita bergerak terus, maka tentu kita bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang begitu dinamis. Oleh karena itu hari ini tidak ada lagi kata yang paling bagus untuk kita camkan di dalam diri kita masing-masing, baik guru maupun kepala sekolah, adalah hanya dengan terus bergerak untuk bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang begitu dinamis. Iya, terima kasih ya Pak Barun. Ini luar biasa ya. Luar biasa sekali ini informasi-informasi yang kami dapat juga. Memang di Dinas Pendidikan juga mendapatkan itu, tapi memang dibuka sebesar-besarnya akses ya, akses itu. Tidak harus Dinas Pendidikan sebenarnya. Dan memang kita harusnya memang selalu bersinergi ya antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Tentunya kita punya keterbatasan juga. Jadi alhamdulillah kita sudah lebih tahu ya, lebih kenal tentang implementasi kurikulum Merdeka. Sebenarnya salah satu implementasinya itu kan asesmen ya Pak. Ya. Asesmen salah satu program, salah satu episode dari kurikulum Merdeka itu. Mungkin Pak Bariun bisa menjelaskan tentang asesmen nasional itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Kabir. Sejak digulirkannya episode pertama oleh Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, episode pertama itu adalah mengganti ujian nasional dengan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, ada hal yang membedakan kita, paradigma berpikir kita, baik kepala sekolah maupun guru, bagaimana UNBK, ujian nasional berbasis komputer, dan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, kalau di dalam ujian nasional kita mengenal banyak mata pelajaran, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada IPA, ada bahasa Indonesia. Nah, di asesmen ini kita hanya diberhadapkan pada literasi, numerasi, dan karakter. Karena apa? Karena pada 3 komponen inilah nanti yang akan menjadi rapor mutu, rapor pendidikan sekolah. Rapor pendidikan sekolah. Ya, oleh karena itu teman-teman kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, jangan kita main-main dengan asesmen. Artinya apa? Kita tidak perlu memberikan bantuan ketika anak-anak kita mengerjakan soal-soal asesmen. Karena apa? Karena kalau kita memberikan bantuan, baik itu pada saat anak-anak kita mengerjakan asesmen ataupun pada saat kami guru dan kepala sekolah mengisi survei lingkungan belajar, dan kemudian kita akan menyatakannya bagus-bagus tanpa sesuai dengan fakta, maka itu hasilnya nanti, hasil rapor pendidikan kita nanti tidak menjadi gambaran yang utuh buat sekolah kita. Padahal asesmen itu muaranya nanti akan mengeluarkan sebuah rapor pendidikan buat sekolah kita. Oleh karena itu sedapat mungkin biarkanlah anak-anak dia bekerja sesuai dengan kemampuannya, sehingga nanti tergambar seperti apa kemampuan literasi anak-anak kita, supaya tergambar seperti apa kemampuan numerasi anak-anak kita, dan seperti apa karakter anak-anak kita yang sebenarnya di lapangan, termasuk seperti apa lingkungan belajar kita yang diisi oleh guru melalui survei lingkungan belajar. Jadi muaranya adalah rapor pendidikan tentunya di sekolah. Kita di Dinas Pendidikan tentunya kalau misalnya rapor pendidikan setiap sekolahnya misalnya rendah, ya otomatis secara utuh daerah kita juga untuk Dinas Pendidikan Kota Bau misalnya akan juga ada pengaruh pasti karena kumpulan dari sekolah-sekolah kan. Jadi begini, kita berbicara rapor pendidikan itu adalah gambaran. Kalau untuk rapor pendidikan sebuah daerah, gambaran pendidikan di sebuah daerah itu nanti dilihat di rapor pendidikan dan pendidikan. Nah, rapor Dinas Pendidikan ini membuat sejumlah rapor sekolah-sekolah yang kemudian diakumulasi. Diakumulasi. Nah, ini nanti dengan gambaran rapor pendidikan di sebuah daerah
itu akan menjadi gambaran umum sebuah daerah di tingkatan pendidikannya pada sisi pendidikannya, yang kemudian itu menjadi indikator kita untuk membuat program di dinas pendidikan kita pada tahun yang berikutnya. Oh, ternyata kemampuan literasi anak Kota Bau seperti apa? Ya. Kalau kemampuan literasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau ternyata kemampuan numerasinya masih kurang, apa yang harus kita lakukan? Karena apa? Kita tidak berbicara bahwa kalau kita punya rapor pendidikan dia bagus lantas kita ranking. Ini bukan persoalan ranking atau bukan ranking, tetapi pemerintah Republik Indonesia mau ingin melihat seperti apa mutu pendidikan di daerah, seperti apa mutu pendidikan di satuan pendidikan. Nah, untuk kami yang satuan pendidikan, harapan kami adalah semua kepala sekolah bisa mengakses setiap saat membuka rapor pendidikannya, karena itu menjadi indikator untuk bagaimana membuat penyusunan rencana kegiatan, rencana anggaran di tahun yang akan datang. Tentu kalau kita punya hasil asesmen yang 2022 kemarin, harapannya kita keluar di bulan November ini, atau minimal tidak paling lambat dia keluar bulan Desember nanti. Karena itulah dasar kami untuk membuat rencana program sekolah terkait dengan penyelenggaraan yang juga terakumulasi, yang juga terkoneksi dengan Arkas, sehingga semua program yang ada di Arkas dikonek dengan kita punya rapor. Iya. Saya kira terima kasih Pak Baryun ya. Ya, ini sudah cukup luar biasa informasi yang saya dapatkan ini, dan tentunya kita akan tetap evaluasi apa hal-hal tadi yang Bapak sampaikan. Kami juga di dinas akan coba terus berbenah ya, coba terus untuk bersama-sama dengan kepala sekolah dan sekolah-sekolah demi rapor pendidikan kita di Kota Bau ini paling tidak baik lah. Kalau level-levelnya paling tidak baik. Ya, insyaallah. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Baryun, sekaligus sebagai Ketua PJRI Kota Bau. Terima kasih kepada kita semua pemirsa YouTube ya, pemirsa YouTube, PJRI YouTube, ada juga SPPF TV yang menayangkan, yang setia terhadap channel YouTube kami. Baik, untuk selanjutnya mungkin Pak Baryun saya akan undang kepala sekolah ya, supaya kita evaluasi semua. Terima kasih banyak Pak Kabid. Ya. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa YouTube yang saya hormati. Ya, oke, terima kasih tadi sudah kita bersama-sama Pak Baryun sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Bau yang sudah menguraikan tentang profil sekolah dan kami berorientasi bermakna belajar. Semoga para guru, kemudian siswa, dan tentunya kami di dinas pendidikan juga akan coba terus berbenah, akan mencoba terus mengakses apa-apa yang ada dari informasi-informasi dari Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Salam